Ya, selamat siang, salam satu jangkar buat pelaut-pelaut Indonesia yang menjawab di kolom komen. Ada request untuk interview buat second engineer di kapal-kapal supply atau di kapal-kapal AHTS ataupun DP maupun non DP. Jadi kalau menurut daripada manajemen SMS ya, sistem manajemen di perusahaan kita ini. Jadi kalau second engineer itu fungsinya apa? Itu dulu. Nah, fungsi second engineer ini itu membantu chief engineer sebagai kepala kerja. Kemudian kita mentoring untuk supaya bisa next jadi chief engineer. Jadi sudah ada beberapa orang di perusahaan ini bekas second saya, bahkan saya sudah menjadi chief engineer. Nah, itu tergantung lagi daripada yang garanti di perusahaan, walaupun belum 3 kontrak. Karena itu pernah terjadi di perusahaan saya dan saya sebagai reference buat mereka sebagai garansi bahwa mereka bisa bekerja. Oke, second engineer. Biasanya di interview itu kalau mereka sudah pernah disupply CV-nya, tentunya dia akan ditanya ya semen sistem atau bulk lah secara keseluruhan, transfer bulk sistem, menerima bulk sistem, kemudian kalau anchor handling itu tidak masalah. Kalau misalnya bulk ini second engineer di kamar mesin atau di ruang semen maupun juga third engineer betul-betul itu harus mengerti sistemnya, karena kalau misalnya ada telepon dari KKM di atas pada waktu supply untuk mengecek sistem di mana yang stuck, di mana yang masalah, mereka harus mengerti sistemnya dulu. Jadi bulk sistem itu pasti akan ditanyakan. Kemudian beberapa dari mereka mungkin menanyakan pernah anchor handling di mana atau bagaimana. Saya rasa itu tidak masalah lah. Yang penting bulk sistem. Kemudian mat sistem. Apa kita transfer cairan, baik itu serapar atau brain atau mat. Nah, itu juga kalau mereka punya pengalaman di situ pasti akan ditanyakan masalah itu, gitu kan. Ya mungkin kalau misalnya masalah AHTS atau DP, dia akan menanyakan kalau thruster itu troubleshoot-nya apa, dia punya safety device apa. Kalau misalnya ada trouble pada thruster, apa yang akan kau lakukan, apa yang dicek kalau misalnya CPP-nya tidak mau terbuka. Biasanya itu juga konsultasi dengan electrician. Kemudian mereka juga akan menanyakan program-program perawatan pada machinery di atas kapal. Tapi kebanyakan kalau saya yang interview orang-orang yang masuk di perusahaan ini, saya dibantu dengan rasa kasihan. Dan biasanya seperti di video-video sebelumnya, saya malah mengambil kadet-kadet yang belum punya pengalaman untuk bekerja di kapal supply agar supaya mereka mempunyai pengalaman di atas kapal supply. Jadi tidak melulu harus orang yang berpengalaman, tergantung daripada chief engineer yang garanti di kantor agar supaya mereka diterima atau tidak. Dan itu banyak saya lakukan, seperti pada kapal yang kelas S kemarin, 3 engineer-nya, third engineer itu yang sudah saya pernah muat di video sebelumnya adalah non pengalaman alias fresh graduation atau fresh baru dapat ijazah. Jadi masih baru, jadi tergantung juga dari chief engineer. Interview mereka gampang juga. Ya, kalau bisa ada pengetahuan knowledge mengenai tentang AC lebih bagus. Nah, itu aja yang saya interview, simple-simple aja. Lebih bagus lagi kalau dia bisa welding, karena itu sangat membantu di atas kapal. Kalau masalah mesin, saya rasa engineer ini mau mesin apapun mereknya, mereka sudah punya pengalaman masing-masing di mesin. Dan kalau di mesin itu tidak mudah, tidak susah untuk dipelajari. Asalkan mau belajar, mau mesinnya Rolls Royce kah, Yanmar kah, Caterpillar kah, itu sangat mudah dan tidak banyak di interview tentang mesin. Jadi tidak ada second engineer mau ditanya-tanya lagi, oh kalau misalnya asapnya putih apanya, atau olinya berkurang, tambah-tambah oli terus apanya, kemudian asap hitam apanya, bagaimana mau nyetel timingnya. Itu tidak ada lagi yang di acara yang begitu-begitu kalau saya. Yang jelas bulk system oke, ada punya pengetahuan, tidak perlu perfect.
100%, yang penting ada bayangan, cairan transfer juga, mat, brain, apa semua dia mengerti sistemnya, itu aja yang saya utamakan. Sisanya biasanya kalau orang kantor yang interview port engineer yang berpengalaman di kapal-kapal supply, sisanya dia berupa nasihat saja. Ya, jadi jangan takut kalau ada interview dari perusahaan manapun, bisa aja orang yang interview kita itu di kantor, dia juga, bukan saya mengecilkan, dia juga belum pernah di kapal supply, HTS, apalagi yang sistem DP1, DP2. Jadi kita juga sebagai yang mau diinterview, jangan gugup atau jangan takut dalam menjawab hal-hal. Banyak membaca lebih bagus, kemudian kita jelaskan. Dan biasanya terakhir dia tanya, apa benar kalian pernah mengoperasikan ini? Kalau memang belum pernah, tetapi sudah mengerti sistemnya dengan membaca buku atau skripsi yang ada di sekolah-sekolah, itu jawab aja begitu. Jangan belum pernah, karena saya sebagai orang yang suka interview orang di perusahaan ini, kalau misalnya dia mengaku, oke, chief saya ini ngerti sistemnya, tapi saya belum pernah melakukan, misalnya di sistem bulk atau di DP atau bagaimana, itu tidak masalah bagi saya. Karena kita di engineer ini, di kamar mesin, kita harus ada rasa kebersamaan, bekerja sama-sama, itu adalah hal yang paling bagus. Jadi kalau interview, jawab aja secara jujur, tidak usah takut, dan pelajari aja sistem-sistem di kapal HTS, terlebih lagi yang DP1, DP2. Itu aja. Kalau ada yang masih mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komen ya. Nanti saya akan balas satu per satu di channel Pelaut punya channel ini. Ya, terima kasih. Salam pelaut. Jumpa lagi di konten yang akan datang. Salam satu jangkar.